Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji video UKIN PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rusdina Nursapitri, asal kota Banjarmasin. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 256100219474 di LPTK Universitas Palangkaraya. Saya akan melakukan uji kinerja, yaitu pembuatan video bimbingan konseling individual di SMA Negeri 2 Banjarmasin. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Permisi, ada Ibu Dina? Oh iya, Ibu Nak. Ya, silakan masuk. Terima kasih. Eka. Permisi, Ibu. Ya. Oke, terima kasih Eka sudah berhadir di ruang BK atas panggilan Ibu ya. Eka hari ini datang sendiri? Iya, Eka sendiri. Oke, Eka datang sendiri. Eka bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, Eka sudah tahu nama Ibu sebelumnya? Setahu Eka nama Ibu Dina. Iya, betul, Iya. Ibu Dina. Ibu Dina. Oke, berarti Eka belum tahu nama panjang Ibu. Nggak tahu. Belum. Oke, karena guru BK-nya kita banyak ya. Banget nih, banyak banget ternyata ya, Bu. Banyak banget. Jadi Ibu memperkenalkan diri dulu. Iya, Nama boleh. Ibu Rusdina Nursapitri. Jadi Eka bisa panggil Ibu Dina. Iya, makasih Iya. Ibu Dina. Sama-sama. Nah, berarti karena Eka sudah memenuhi panggilan Ibu, sebelum kita melaksanakan layanan konseling individu, kita akan memulai dengan membaca basmalah dulu Eka Iya, ya, boleh. agar apa yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, Eka, hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling individu. Nah, Eka sudah tahu belum yang namanya konseling individu itu apa? Belum tahu Ibu, apa Ibu? Oke, belum tahu ya, Nak ya. Iya. Nah, konseling individu itu artinya ada guru dan juga ada siswa, yang artinya siswa itu menceritakan permasalahannya dengan guru, maka guru akan membantu menyelesaikan masalahnya dengan mencarikan solusi yang tepat, seperti itu. Seperti yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, di dalam bimbingan dan konseling itu ada beberapa layanan. Nah, jadi contohnya itu ada layanan klasikal dan layanan individu atau konseling individu yang seperti kita laksanakan saat sekarang. Oke. Terima kasih juga Ibu atas kehadiran Eka. Dan sebelum kita lanjut, mohon maaf untuk kegiatan kita, konseling kita hari ini Ibu rekam. Apakah Eka bersedia? Ya, bersedia, nggak apa-apa Ibu. Iya, Eka bersedia ya. Iya. Kalau Eka bersedia, Ibu boleh minta Eka tanda tangan di sini, dan untuk mengisi terlebih dahulu untuk surat persetujuannya. Ada. Oh, ini ya Bu. Ini. Nah, ini boleh Eka baca. Izin ya Ibu ya. Ya, silakan. Yang mana yang harus Eka tanda tangan? Di sini. Yang di sini ini nama kelas. Iya, nama kelas. Untuk silakan alamat isi. ini alamat rumah Ibu. Iya, alamat rumah. Izin ya Ibu. Iya, silakan. Ya, 11/12 bulan. Ini lengkap nggak Bu? Lengkap ya? Boleh kalau lengkap. Di sini Ya, nama Eka dan tanda di tangan. bawah namanya. Iya, di bawah nama. Izin ya Ibu. Oke, terima kasih ya Eka ya. Nah, kalau ini nanti ada surat persetujuan orang tua juga ya Nak ya. Jadi Eka nanti juga boleh membawa ke rumah untuk minta tanda tangan orang tua Iya. ya. Nah, agar orang tua Eka juga tahu hari ini kita melaksanakan yang namanya konseling individual. Oke, nanti Ibu simpan dulu ya. Boleh? Boleh. Ini mohon maaf Ibu, ini nama Mama sama Papa Eka ya? Iya.
Ini orang tua salah satu. Oh iya, siap. Iya, salah satu. Nanti ada nama Eka di sini. Oh iya, siap. Iya, Makasih Ibu. sama-sama. Ibu memanggil Eka hari ini. Apakah Eka tahu kenapa Ibu jadi memanggil? Belum tahu. Ada apa Ibu? Oke, belum tahu ya nak ya? Iya, belum Jadi tahu. tujuan Ibu memanggil Eka karena Ibu mendapat laporan dari beberapa guru piket, dari guru-guru yang di depan mengawas biasanya bahwa Eka ini sering terlambat katanya. Nah, apakah benar? Iya Ibu, ada terlambat. Ada terlambat ya? Nak? Biasanya sering dapat surat biru di depan. Ya, surat biru ya? Iya, surat biru. Oke, terlambatnya berapa kali nak? Eka lupa, tapi kayaknya dalam sebulan itu pasti ada deh Bu. Pasti ada Iya, ya? pasti ada. Oke, nah kalau dari catatan pengawas harian ya nak ya, ini Eka itu terlambatnya sebanyak 5 kali. 5. 5 kali. Banyak Bu. Meskipun tidak dalam setiap bulan, tapi di dalam bulan-bulan itu pasti ada Eka Nah terlambat. iya, Ya, bulan-bulan yang meskipun tidak berbeda setiap ya, Ibu? minggu, iya. Meskipun tidak Bulan setiap- apa aja itu? Di sini ada bulan Juli, kemudian ada bulan September, Oh, iya. sama bulan Oktober. Ada catatannya. Ada catatannya. Iya. Nah, 5 kali. jadi maka dari itu Ibu memanggil Eka untuk menanyakan kenapa Eka jadi sampai terlambat sebanyak 5 kali. Kemudian apa sih yang menjadi penyebab Eka jadi terlambat? Dan nanti setelah kita gali, kita akan mencari solusi yang tepat agar Eka tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan bahwa di dalam layanan konseling individu ini kita memiliki beberapa asas ya. Ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan. Oke. Nah, asas kesukarelaan sudah dilaksanakan sama Eka, yaitu Eka sudah secara sukarela untuk memenuhi panggilan Ibu ya nak ya. Iya. Oke, kemudian ada asas keterbukaan. Nanti Ibu berharap Eka bisa secara terbuka saat menceritakan permasalahan yang Eka hadapi. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, jadi Eka jangan takut. Ibu akan menjaga rahasia Eka yang Eka ceritakan. Jadi Ibu akan menjaga privasi Eka. Jadi Eka bisa secara terbuka dan menyeluruh untuk bercerita kepada Ibu ya. Iya Ibu. Baik. Oke. Sekarang Ibu mau nanya, Eka bisa sampai terlambat itu kenapa sih kira-kira? Eka malu Ibu. Nggak apa-apa. Biasanya kalau untuk terlambat ya Ibu, permasalahannya biasanya yang utama itu karena macet Ibu. Kebetulan dari rumah ke sekolah itu jarak tempuhnya Eka lumayan jauh, bisa 20 menitan. Belum lagi kalau macet, kita kan biasanya masuknya di sini 7.30 ya Ibu. 7.30. Eka tuh biasanya kalau yang telat itu nggak lama tahu Ibu, kayak sekitar 7.31, 7.32, tapi bagaimanapun tetap terlambat kan. Nah terus permasalahan yang kedua biasanya Eka bangunnya agak kesiangan. Bangunnya itu biasanya 6:30, belum lagi siap-siap nyiapin bekal dan lain-lain. Dari rumah misalnya udah jam 7 lewat, ya pasti udah terlambat ke sekolah. Iya. Apalagi ada lagi? Terus sejauh ini cuman itu. Enggak, Eka biasanya ganti-gantian. Kan Eka diantar sama papa. Nah biasanya papa Eka tuh antar adik Eka dulu, terus balik lagi ke rumah baru antar Eka. Jadi biasanya Eka walaupun udah siap, adalah beberapa saat nunggu papa pulang dulu dari ngantar adik. Gitu sih Ibu biasanya. Untuk permasalahannya 3 itu sih dulu Bu yang biasanya bikin Eka terlambat. Eka terlambat karena tadi bangunnya kesiangan ya anak ya. Kemudian macet di jalan, sama karena papahnya Eka ngantar adik Eka duluan, jadi Eka yang akhirnya menjadi terlambat ke sekolah. Oke. Eka tidak bawa motor? Enggak, Eka biasanya diantar. Oke. Kalau Eka diantar, biasanya Eka dari rumah jam berapa? Jam 7
jam 7 pas itu biasanya udah dari rumah. Soalnya kan kalau dari rumah ke sekolah itu kalau normalnya tanpa macet kan 20 menitan ya Bu. Masih ada 10 menit tersisa. Tapi biasanya ada aja sih macet, apalagi kalau udah jam 7 lewat. Jarang-jarang sih Bu kalau jam 7 kurang. Bisa sih misalnya jam 7 kurang 5 menit kayak gitu. Tapi jarang lebih ke 7 lebih. Apalagi kalau Eka bangun kesiangan habis itu dari malamnya biasanya begadang. Nah, begadang. Wah, Ibu malu. Nggak apa-apa, Ibu mau tahu nih jam tidurnya Eka itu jam berapa sih kalau malam? Kalau malam biasanya jam 12 itu, ya jam 12 paling enggak. Jam 12? Paling awal. Itu paling awal? Iya, paling awal. Kalonya paling malam, tinggi malam biasanya Eka bangun jam tidurnya? Ya tidurnya jam 2 apa jam 3? Jam 2 atau jam 3 iya, malam ya. Oke, apa yang biasanya Eka lakukan jadi sampai jam 10 sampai jam 2 tidurnya? Eka biasanya scrolling sosmed, terus lanjutin itu episode nonton. Biasanya itu dari nontonnya itu biasanya jam 10, jam 11. Biasanya malah kebablasan sampai jam 2 Bu. Eka nggak lihat jam lagi kan, lanjut nonton. Ternyata baru ngehnya pas sudah tengah malam baru tidur. Biasanya kan lebih capek ya Bu, bangunnya itu kayak kurang bobo, kurang tidur. Apalagi semalaman natap laptop. Jadinya capek matanya. Iya, matanya capek. Terus nanti saat di sekolah juga ngantuk Bu, nggak fokus ya anaknya. Iya. Nah itu artinya kita sudah tahu nih penyebab Eka menjadi terlambat karena Eka sering memperlambat jam tidur. Makanya Eka bangunnya kesiangan. Nah lalu Eka tahu nggak dampak negatif dari Eka terlambat itu seperti apa? Biasanya kalau terlambat, Eka ditahan dulu ya Bu di depan. Jadi biasanya kalau guru jam mata pelajaran pertama masuk, Eka sering dialpa karena dikira kan nggak masuk sekolah. Karena surat juga nggak ada. Biasanya kan kalau ada surat kan pasti izin atau sakit. Ini kan Eka nggak ada keterangan karena ditahan di depan. Itu biasanya Eka kena alpa yang bikin absen Eka jadi kurang bagus. Terus biasanya kalau seandainya Eka telatnya lebih lama, itu Eka ketinggalan tugas. Jadi Eka harus nyari-nyari lagi sama temen dan ngerjakan ulang. Malu juga sebenarnya Bu. Malu. Iya. Oke. Nah, berarti kan karena Eka ini terlambat, jadi mempengaruhi juga sama akademik Eka di sekolah. Yang seperti biasa harusnya masuknya jam 7, ikut masuk ke dalam kelas, ikut mata pelajaran awal, akhirnya Eka jadi tertunda. Eka ditahan di depan ya, Nak? Iya, di depan. Dan akhirnya Eka di absennya alpa ya, Nak? Ya? Di alpa, terus tidak ikut mengerjakan tugas ya Nak ya untuk mata pelajaran yang pertama ya. Ketinggalan biasanya. Ketinggalan. Ya, berarti kita sudah tahu nih masalahnya apa, dampak negatifnya juga apa. Nah, kira-kira keinginan Eka bagaimana nih? Apakah kedepannya apa yang harus kita rubah atau seperti apa? Eka pengennya tidur lebih awal Ibu, tapi sejauh ini sudah mencoba cuman terulang lagi. Jadi kembali lagi iya. Oke. Jam tidurnya Eka biasanya kalau yang sudah berubah itu pernah jam berapa yang paling awal? Paling awal biasanya jam 9, jam 10. Nah, tapi bertahannya sebentar aja, balik lagi. Sebentar aja. Oke. Nah, kalau untuk jam tidur, Nakla usahakan kalau kita hari-hari sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat usahakan tidurnya lebih awal. Untuk main medsos dan segala macam mungkin bisa kita kurangin durasinya gitu. Untuk sore hari apakah Eka juga ada kegiatan? Nah itu biasanya Bu, kan biasanya kalau kita kan full day ya, dari pagi sampai sore jam 4, belum lagi pulang ke rumah. Nah biasanya Eka ada kegiatan organisasi luaran, belum lagi ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler di sekolah itu Eka cuman di hari Rabu modeling, tapi kalau di hari-hari biasa lainnya itu Eka
itu organisasi forum anak, Ibu tahu? Ya, Nah, iya. Biasanya kan seharusnya kalau seandainya jam 4 sudah selesai pulang ke rumah kan Eka seharusnya bisa istirahat ya. Tapi kadang ada forum anak itu yang produktif. Jadi dari jam 4 sampai hampir maghrib, biasanya Eka ngerjain itu. Itu banyak kegiatannya Bu, semuanya fun banget tentang anak. Sebenarnya itu bukan hal yang gimana-gimana, tapi jadi nambah keseruan di hari setelah sekolah. Iya. Cuman kan seharusnya kalau seandainya kita sekolah, pulang kan istirahat. Nah, Eka tuh kemakan waktunya di forum anak. Kayak gitu. Jadi malamnya baru Eka ada waktu buat buka sosmed. Cuman salahnya Eka tuh nggak bisa manajemen waktu buat tidur lebih awal. Iya. Kayak gitu sih biasanya. Oke, memang kegiatan forum anak yang dilakukan Eka ini itu setiap hari ya? Enggak sih Bu, biasanya di hari-hari tertentu atau ada undangan aja, nggak bisa dibilang setiap hari. Tapi Eka tuh ada kegiatan ngaji sama les. Kalau les itu di hari-hari tertentu aja dan orangnya datang ke rumah. Oke. Ya, kalau seandainya Eka ada tugas yang nggak bisa Eka kerjakan, itu biasanya dibantu sama les. Jadi lesnya itu semau Eka aja, enggak yang berjadwal hari ini, jam ini enggak. Kayak misalnya seandainya Eka butuh bantuan, itu ada. Terus kalau ngaji itu setiap hari, biasanya pulang sekolah langsung ngaji. Kayak gitu sih Bu. Sejauh ini itu sih. Jadi kayak buat yang bener-bener main sosmed itu cuman malam. Iya, cuman malam. Karena sudah padat ya. Iya, padat. Sudah dari sekolah pagi sampai sore, kemudian ditambah ada kegiatan, ada les, atau ada mengaji ya. Jadi waktunya terpotong. Atau bisa juga biasanya Ibu kalau pulang sekolah kan capek. Itu biasanya dari jam 4, jam 5 lah paling enggak itu udah tidur duluan. Jadi bangunnya jam 8, jam 8 malam nih. Nah, setelah jam 8 malam malah bangun dan 12-an lagi. 12-an. Iya, tidurnya lebih duluan. Harusnya tidur siang ya, malah tidur sore. Iya, berarti kan pengaturan manajemen Eka ya, waktu Eka nih yang masih belum kurang. Masih kurang. Oke. Kira-kira solusinya menurut Eka gimana nih? Apakah masih harus tetap seperti ini kah? Manajemen waktunya atau bagaimana? Bisa nggak kira-kira kita rubah? Bisa Ibu. Bisa ya, kita rubah ya? Iya Ibu. Dari yang mana kita rubah kira-kira Eka? Pola tidurnya dulu ya Ibu ya? Ya, bisa. Soalnya polanya kerjaan yang lain kan memang nggak bisa dirubah. Permasalahannya cuma di malam. Pas Eka main sosmed. Oke, pas Eka main sosmed. Jadinya bagaimana? Eka, gini. Berarti Eka harus membatasi waktu buat main sosmed misalnya dari selesai maghrib sampai jam 9 atau jam 10 jam 10. Terus kalau nonton film atau drakor itu seharusnya boleh ya Ibu, cuman boleh. Tapi dibatasi waktunya. Kalau memang mau post-post di hari weekend aja mungkin ya. Bisa. Jadi kalau mau nonton film boleh deh di hari weekend ya Nak ya, karena nggak ada batasan. Eka juga nggak ada tuntutan sekolah. Nah, sementara kalau untuk main sosmed mungkin kalau di hari-hari sekolah bisa kita batasin dulu maksimal. Bisa sampai jam 9 aja atau sampai setengah 10 aja. Nah, jadi sisanya Eka bisa tidur lebih awal. Jam 10, jam setengah 11 itu bisa tidur lebih awal. Seperti itu. Bagusnya jam 9, jam 10 atau setengah 11 sih? Apanya? Tidurnya. Jam paling maksimal jam 10. Paling maksimal 10. Berarti sebelum jam 10 kalau bisa Eka udah tidur. Ya. Misalkan ya. Itu untuk manajemen waktu di malam hari. Iya, jadi kalau sudah betul manajemen waktunya di malam hari, maka juga akan berpengaruh ya Eka ya ke bangunnya pagi. Bangunnya Eka. lebih pagi biasanya Ibu, lebih enak, lebih seger. Dan kata Eka tadi jam berapa Eka dari rumah? Jam 7 ya? Jam 7. Nah, sebenarnya kadang kalau Eka bangun sebenarnya sudah kalau bangunnya cepat masih terlambat kan? Karena papa ngantar adek. Nah, bisa nggak kira-kira kalau adek itu diantarnya barengan aja sama Eka? Tapi nanti adek Eka lebih awal datangnya, kepagian nggak sih Ibu?
nggak apa-apa kepagian, tapi kan paling tidak Eka juga nggak terlambat dan pasti juga ada temennya kan, Oh, adik iya Eka. sih. Nah seperti itu maksud ibu. Jadi Eka juga tidak terlambat masuk sekolah gitu ya. Jadi ngantarnya sekalian. Oh iya, kebetulan searah ibu. Nah, apalagi kan searah, Iya. jadi bisa tuh nanti bilang ke papa untuk sama-sama aja ngantar adik Iya, sama Eka barengan ya. Seperti itu ya Eka ya. Iya. Nah, oke. Artinya Eka sudah tahu nih dampaknya seperti apa, kemudian penyebabnya Eka jadi terlambat itu karena pola tidur Eka yang menurut ibu terlalu malam ya nak ya. Iya. Nah untuk anak seusia Eka harusnya tidurnya lebih awal biar bangunnya tuh nggak kesiangan. Iya, gitu. Terus sama yang namanya macet, jalan pasti macet, makanya kalau bisa sebelum jam 7 Eka sudah pergi ngantar adik dulu, baru kan papahnya Eka ngantar Eka ya ke sekolah biar Eka tidak terlambat. Seperti itu ya nak ya. Iya, ibu. Nah itu aja mungkin saran dari ibu. Jadi boleh deh Eka, karena Eka tadi ingin ada perubahan ya anak ya. Nah karena kita ibu harap Eka bisa konsisten. Nah jadi ibu boleh minta Eka untuk mengisi yang namanya kontrak perilaku. Ada Kontrak perilaku. Jadi di sini Eka akan setuju, berarti yang ibu sampaikan tadi berarti Eka setuju. Nah kalau Eka setuju, silakan nanti Eka isi di sini nama, kelas, kemudian rewardnya bagi Eka. Apabila Eka tidak terlambat lagi dalam 2 bulan ke depan contohnya, sampai ke nanti semester depan. Ya seperti itu. Nah ini Eka isi sekarang kah? Ya, tapi yang ini adalah ginak, selain ada reward nanti ada juga punishment-nya. Kalau Eka masih terlambat, konsekuensinya ada juga apa yang nanti akan kita lakukan. Yang dan berakhir pada ini? Berakhir pada semester depan berarti. Iya, dari sekarang sampai semester depan seperti itu. Ini tanda tangan Eka di sini. Iya, nanti tanda tangan Eka di sini. Eka isi ya, Ibu. Ya, silakan isi dulu nak lah. Eka. Keren ya Ibu ya sekarang ada kayak gini. Untuk membuat anak-anak menjadi konsisten. Iya. Gitu nak. 11, 12. Ini terserah Eka mau apa? Tergantung Eka kan? Iya, rewardnya apa Eka? Kalau Eka berhasil tidak terlambat lagi ke sekolah, maka apa yang Eka inginkan? Rewardnya ya? Iya, betul. Eka lagi banyak maunya Ibu. Satu aja. Eka mau laptop baru. Oh boleh. Biar belajarnya tambah rajin dan bisa nonton film. Nah boleh. Laptop baru kan menunjang untuk pembelajaran ya anaknya, bagus. Terus kalau gagal, kalau sampai ada terlambat lagi nih, Eka laporannya terlambat. Nah maka nanti berarti boleh ibu panggil kembali ya. Oke, nanti ibu panggil kembali bersama orang tua juga harus hadir. Ya nak ya? Iya. Nah itu. Jika gagal maka saya kira-kira harus apa ya? Menerima. Maksud menerima konsekuensi dari Eka siap menerima konsekuensi dari orang tua boleh? Boleh. Ini marahin ya. Apabila maka saya menerima konsekuensi. Karena kan kalau konsekuensi dari ibu kan udah panggilan orang tua. Iya, nanti kalau ada lagi laporan maka ya mau tidak mau ya tindak lanjut yang akan kita lakukan adalah memanggil orang tua dari Eka. Kontrak ini dimulai pada berarti dari hari sekarang. Dari dan berakhir pada semester depan. Iya. Eka tanda tangan ya? Ya, silakan nanti tanda tangan. Namanya di bawah? Iya. Seperti tadi. Eka Virginia. Udah.
Oke, terima kasih nak ya. Iya. Nah, karena ini ada kontrak perilaku, maka kita coba buat jadwal harian untuk Eka. Apa ini, Bu? Nah, kemarin kan kata Eka di sini ada jadwalnya seperti pulang sekolah, ada kegiatan anak, rumah anak, Ya. kemudian ada kegiatan les, mengaji, terus malamnya biasanya ngapain Eka tadi? Main sosmed. Main sosmed. Iya. Nah, nanti isikan aja di sini sama jamnya. Itu kan di jadwal harian Eka seperti biasa nak ya. Nah, karena kita tadi sudah ada pembicaraan dan Eka ingin ada perubahan, maka harus kita evaluasi jadwal harian Eka. Nah, seperti yang sudah Eka sebutkan tadi, harus tidurnya jam berapa, apa yang harus dilakukan. Nah, nanti silakan isi di bawah sini. Oh, jadi ini sebelum dan sesudah? Iya, betul. Ini dalam jadwal satu harian kan, Bu? Iya, Satu hari. 1 hari. Segini? Iya. Berarti, Meskipun nggak sampai habis nggak apa-apa. Oh iya, secukupnya aja ya? Secukupnya kegiatan. Ini dari malam sebelum bobo atau pagi setelah bangun? Mungkin pagi. Malam ya? Iya, Malam. 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 Apa biasanya tidurnya jam 2? Nah, 02.00 sampai subuh berarti ya? subuh kan ya? Jam 06.30 ini biasanya paling lambat bangun Ibu. 6:30 ya? Iya, 6:30. Kegiatannya di sini berarti bangun tidur, Ya, tidur dan bangun. Tidur dan bangun. Tidur dan bangun. Tulisannya ke jelek. Nggak apa-apa, bagus. Di sini berarti Dari jam 07 07.00 itu biasanya Eka pergi dari sekolah. ya, Tidur dan main sosmed. Tidur aja dah. ya sudah. Oke? Iya. Nah, oke, ini berarti sudah selesai. Artinya Eka tahu tadi permasalahan Eka terlambat karena Eka sering main sosmed malamnya, akhirnya jam tidurnya jadi kesiangan. Iya, berantakan. Karena berantakan. Kemudian datang ke sekolahnya terlambat gara-gara macet di jalan. Jam perginya juga jam 7. Nah, Itu ya bebarengan sama orang yang pergi yang lain juga. Iya, sama mengantar adik juga ya, Nak, ya. Nah, jadi mulai besok berarti kita coba. Dari besok. Iya, kita coba Eka pakai metode yang sudah hari ini. kita laksanakan hari ini. Oke. Bagaimana perasaan Eka setelah melaksanakan layanan konseling individu? Awalnya aku gugup Ibu, Eka takut cerita, tapi sekarang alhamdulillah lebih lega karena aku ngerasa sangat terbantu sama Ibu. Ibu juga jawab dan menyampaikannya secara lembut. Eka jadi merasa lebih nyaman ngobrolnya. Semoga nanti bisa membantu Eka membuat perubahan. Eka juga tidak terlambat lagi. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Terima kasih Eka sudah datang ke ruang BK dan bercerita masalah Eka. Semoga Eka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semangat terus untuk meningkatkan prestasinya selama di sekolah. Amin, terima kasih. Semoga Ibu juga jauh lebih sabar untuk menghadapi siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Iya. Eka juga sangat berterima kasih karena Ibu banyak bantu Eka hari ini. Semoga Eka bisa menjalankan kegiatan baru dengan sesuai apa yang telah Eka janjikan hari ini. Nah nanti sehabis ini Ibu minta Eka untuk mengisikan evaluasi hasil layanan konseling individu yang kita laksanakan hari ini ya. Langsung aja nanti banyak di sini. Ibu. Langsung aja nanti isi di sini. Ini dicentang? Iya, dicentang. Nama Eka lagi di sini? Ya. Nah ya, terima kasih Eka sudah bercerita tentang masalahnya tadi. Dan semoga Eka bisa merubah pola tidur Eka ya, agar Eka bisa tidak terlambat lagi ke sekolah, menjaga kedisiplinan. Dan apabila nanti ada laporan lagi, maka tindak lanjutnya kita akan panggil orang tua. Mungkin kita akhiri layanan konseling
kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Oke, semangat ya Eka ya. Iya. Ibu tutup layanan konseling individu hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eka izin ke kelas ya Ibu. Ya, silakan Eka nanti Terima kasih banyak Ibu. izin ya sama guru yang ada di Iya, kelas. udah tadi pas Oh, iya. dipanggil. Iya. Nanti Eka izin lagi. Iya, silakan Makasih Eka. banyak ya, Ibu. Iya, sama-sama.